Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan-kawan semua. Hari ini kita akan membahas tentang problems with the form of the verb. Masalah-masalah yang terkait dengan bentuk kata kerja. Dalam bahasa Inggris, kata kerja ada 5. Setidaknya ada 5 di sini. Yang pertama itu base form. Ini biasanya letaknya setelah modal. Modal itu seperti may, might, kemudian can, will, would, dan seterusnya. Kemudian present ini disebut juga verb 1. Biasanya bisa ditambah s atau is tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka verb 1 tersebut atau bentuk present ini akan mengalami perubahan dengan ditambahkannya s atau is di akhir kata tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah present participle atau juga biasa disebut verb ing. Ini biasanya letaknya sebelumnya diawali oleh to be kalau dia dianggap sebagai verb. Kalau sebelumnya tidak ada to be, maka biasanya dia tidak dianggap sebagai verb. Kemudian past atau verb 2. Verb 2 ini hanya dipakai dalam satu tenses, yaitu simple past tense, positif ya, dalam kalimat positif saja. Dan kemudian yang terakhir adalah past participle. Past participle ini disebut juga verb 3. Ciri utamanya biasanya letaknya kalau dia tidak setelah to be, maka dia setelah have, has, atau had. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui di sini terkait dengan kelima kata kerja tersebut. Yang pertama, check what comes after have. Ya, cek dulu apa yang datang setelah have, has, ataupun juga had. Ya, yaitu kalau setelah have, has, atau had, itu pastikan bentuknya verb 3 ya, past participle. Kemudian check what comes after be. Nah, setelah to be, kata kerja kemungkinannya kalau nggak verb ing, ya verb 3. Biasanya ini. Kemudian check what comes after will, would, and other modals. Setelah modal, pastikan yang dipakai adalah base form. Kalaupun to be, yang dipakai itu bukan am, is, are, was, were, tapi bentuk asal dari to be, yaitu be. Baiklah, sekarang kita akan praktek mengerjakan soal tentang form of the verb, problems atau masalah-masalah yang muncul terkait dengan kata kerja dalam soal TOEFL. Kalau kita lihat nomor 1, by 1862, the Confederacy had moving its capital from Montgomery to Richmond. Kalau kita lihat, jawaban yang tepat adalah moving, yaitu B. Kita bisa cek, ya, jawaban yang tepat adalah B. Alasannya adalah, kalau kita lihat, in this sentence, the helping verb had is followed by the present participle form moving. Kita ingat dalam penjelasan sebelumnya, kalau ada have, has, atau had, maka setelahnya itu harus bentuk verb 3 atau past participle. Kalau di sini present participle moving berarti salah. Maka jawabannya dari kalimat ini yang salah adalah moving. Kita pilih B. Baiklah, untuk soal yang kedua. The Federated Boys Clubs, the forerunner of the Boys Clubs of America, were organized in 1906. Pada soal nomor 2 ini, kita pilih jawaban yang benar adalah D. Ya. Jawabannya yang benar adalah D. Kita cek, ya, correct penjelasannya. Karena setelah to be, di sini ada to be were, pastikan bahwa kata kerja setelahnya itu kalau nggak verb ing, itu verb 3. Sedangkan di sini organize itu verb 1 atau base form ya. Jadi di sini karena bukan verb ing atau verb 3, maka ini sudah jelas salah. Dan yang tepat di sini kalimatnya adalah kalimat pasif, jadi seharusnya ini adalah verb 3. Were organized. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga, masih tentang problems
of the verb atau masalah yang sering ditemui terkait kata kerja dalam soal TOEFL. Soal nomor 3, even miniature gardens can creating the sound and movement of water by using a recirculating pump. Kalau kita perhatikan soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah B. Kita cek. Yap, jawabannya B. Penjelasannya, kenapa bisa B? Karena di sini kalau kita lihat ada can. Can ini modal sama dengan will, would, may, might, must. Kalau ada modal, maka apabila setelahnya kata kerja, maka kata kerja tersebut harus dalam bentuk base form. Jadi tidak boleh can creating, tapi seharusnya can create. Sekarang kita beralih ke soal yang keempat. Untuk yang soal nomor 4 ini, sentence with multiple clauses. Ya, jadi dalam soal ini ada 2 klausa, tidak hanya ada 1 klausa. Klausa yang pertama itu scientists know, kemudian yang kedua that warmer bla 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 sampai hurricanes. Jadi di sini ada 2 klausa, di mana scientist subject, know itu verb, dan that sampai akhir itu adalah noun clause yang posisinya sebagai objek. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, baik know, that, see, semuanya sudah tepat ya penggunaannya. Yang salah adalah D, fits. Kita bisa cek. Ya, jawaban kita benar, fits. Kenapa bisa fits di sini? Karena fits ini verb 1 yang diberi tambahan s. Sebelumnya to be. Ingat pada penjelasan sebelumnya, kalau ada to be, maka setelahnya kalau nggak verb ing, itu verb 3. Di sini verb 1 plus s, maka otomatis fits salah. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang beralih ke soal yang kelima. In 1904, prisoners at the Yuma Territorial Prison in Arizona could suffer temperatures up to 120 Fahrenheit. Kalau kita lihat soal nomor 5 ini, subjeknya prisoners, ya, at Yuma Territorial Prison, ini prepositional phrase. In Arizona juga prepositional phrase. Verb dari subject prisoners adalah could suffer. Kalau kita lihat, ada yang salah di sini ya. Setelah could itu modal. Setelah modal seharusnya verb base. Di sini verb 3. Jawaban yang tepat adalah C. Kita bisa cek. Ya, correct. Penjelasannya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau setelah modal, maka harus verb base. Ya, tidak boleh akhiran ed, tidak boleh ada akhiran s, tidak boleh ada akhiran ing. Pokoknya verb dasar